Mas ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tema mengenai noda dosa Gibea. Salah satu kisah mengenai tindakan kekerasan yang biasanya banyak disalahpahami, seolah-olah itu norma yang harus diikuti. Padahal kisah-kisah kekerasan dalam Alkitab itu sesungguhnya ditampilkan apa adanya. Jadi itu adalah potret pada konteks sejarah tertentu di mana ketika tidak ada raja atau tidak ada pemimpin, maka rakyat cenderung menjadi liar dan mengikuti apa yang benar dalam pandangannya. Nah, kisah seperti ini seringkali dijadikan sasaran kritik, seperti juga misalnya kisah Lot yang pernah kita bahas. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa melakukan tindakan imoralitas yang tidak patut dicontoh oleh setiap orang beriman. Nah, padahal sesungguhnya Lot itu bukan seorang nabi. Nanti setelah kita mempelajari tentang kisah kekerasan atau perbuatan dosa Gibea ini, kita akan membandingkan serba sekilas mengenai kisah Lot dalam kitab suci dan bagaimana pandangan Kristen dan Yahudi tentang sosok Lot ini. Meskipun sekilas ini sudah pernah kita bahas, tapi saya selalu ingin mengulang kisah seperti ini agar menancap di pikiran kita bahwa kita tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita dan sebaliknya. Karena itu ini adalah merupakan pembahasan terakhir kita dari kitab Hakim-Hakim. Dan setelah itu nanti minggu depan kita akan membaca mulai dari kitab Rut, saudara-saudara. Nah, apa yang kita bahas ini sesungguhnya mulai dari pasal 17 sampai pasal 21. Itu adalah kisah-kisah kekerasan yang terjadi bukan hanya pada hubungan dengan bangsa lain, tetapi juga di kalangan suku-suku Israel sendiri. Dan tindakan kekerasan yang menurut saya itu di luar batas dari moralitas kita, itu adalah ketika seorang suami itu kemudian memotong-motong tubuh pasangan hidupnya atau di sini selirnya untuk dibagikan kepada suku-suku Israel. Apakah itu tindakan kejam atau itu ya tindakan yang memang kejam yang harus disesalkan, tetapi konteksnya apa sehingga orang melakukan tindakan yang sangat kejam untuk ukuran kita semua ya, tetapi juga bagaimana perbandingannya dengan kisah-kisah kuno ketika hukum itu benar-benar tidak berjalan, dan di situ orang cenderung melakukan apa yang dianggap benar. Nah, oleh karena itu pasal 19 dan sampai dengan pasal 21 ya, itu berbicara secara khusus mengenai perbuatan noda di Gibea, itu pasal 19, dan pasal sebelumnya yaitu pasal 17 dan 16 setelah episode kematian Simpson itu bagaimana insiden tentang penyembahan berhala yaitu patung sembahan Mika dan patung sembahan Mika yang dirampas oleh suku Dan. Lalu disusul dengan kisah yang mungkin sulit dibaca oleh orang modern tanpa melihat latar belakang kisah ini. Jadi episode selir orang Lewi yang juga dikenal sebagai Perang Benyamin, perang antara suku-suku Israel sendiri, adalah narasi Alkitab
yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 19. Kisahnya seorang Lewi dari Efraim dan bundiknya yang melakukan perjalanan ke kota Gibea. Orang Benyamin yang diserang oleh gerombolan yang ingin memperkosa orang Lewi secara beramai-ramai. Jadi sebetulnya membayangkan seperti kisah Sodom dan Gomora. Orang itu menyerahkan selirnya kepada orang banyak dan mereka memperkosanya sampai selirnya itu pingsan. Ironisnya orang Lewi yang tidak berdaya itu kemudian memotong-motong tubuh selirnya dan menyerahkan sisa-sisanya kepada suku-suku Israel yang lain. Marah dengan kejadian seperti itu, suku ini bersumpah bahwa tidak ada yang akan memberikan putri-putri mereka untuk dinikahi suku Benyamin. Lalu melancarkan perang yang hampir menghapus suku mereka. Sehingga mereka tinggal hanya 16 pria yang masih tersisa. Lalu disusul dengan ekspedisi balas dendam yang mencoba mengatasinya dengan saling menyerang, tetapi kemudian itu diatasi, kedua belah pihak melakukan penyesalan, ya, artinya mereka insaf dari tindakan-tindakan kekerasan yang salah karena takut menyebabkan kepunahan seluruh suku Israel. Jadi sekarang dengan kekerasan demi kekerasan itu yang menewaskan sesama saudara, itu akan mengancam eksistensi bangsa Israel sendiri. Mereka menghindari sumpah itu dengan menyerang Yabes Gilead yang penduduknya tidak ambil bagian dalam perang atau sumpah yang mereka lakukan. Lalu menangkap 400 gadisnya untuk suku Benyamin. Dan 200 pria yang masih kekurangan pasangan hidup diizinkan secara halus untuk mengambil gadis-gadis yang menari di Shiloh. Jadi ini kisah episode kekerasan yang muncul dalam sebuah teks historis, dan teks itu bukan normatif untuk dicontoh, tetapi itu adalah laporan kejadian, laporan peristiwa yang seharusnya itu disadari oleh setiap orang bahwa kekerasan itu bukan jalan yang diingini oleh Tuhan. Karena itu sebetulnya untuk memahami kisah ini, ayat yang berbunyi pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa saja yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan ungkapan seperti ini dalam kitab Hakim-Hakim itu diulang 4 kali di dalam pasal 17 ayat 6, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan ini pasal 21 ayat 24. Nah, dengan demikian tentu ayat ini diulang-ulang itu sebagai sebuah perhatian bahwa Bayamim Hahem Ein Melek di Israel, pada waktu itu tidak ada melek, tidak ada raja di Israel. Akibatnya apa? Ishayasar bi'ainaf ya'aseh. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, sehingga kisah itulah yang kemudian tercermin dalam narasi kitab Hakim-Hakim, khususnya adalah Hakim-Hakim pasal 19 yang sekarang kita bahas, yang menunjukkan tingkat kekerasan yang sudah di luar batas. Nah, bagaimana kita membandingkan tafsiran para rabi? Artinya bagaimana mereka memahami kisah seperti ini, karena ini dicatat di dalam kitab Tanak yang sama, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama. Nah, saya mengutip dari Rabi Ebiatar dan Rabi Yonatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyalahgunakan rumah tangganya. Itu catatan moral di balik kisah ini. Karena dalam kisah ini mengakibatkan kematian puluhan ribu orang Israel dalam peperangan pada masa berikutnya. Apa yang terjadi dalam unit keluarga kecil itu mencerminkan masyarakat secara keseluruhan. Dan perkawinan ideal adalah dasar bagi setiap masyarakat yang baik. Itu adalah tafsiran dari dua rabi Yahudi ini, yang saya kira tafsiran ini juga
sepenuhnya adalah tafsiran Kristen yang bisa diterima. Lalu ada catatan kedua, apa yang terjadi karena Phineas itu berdosa tidak memanfaatkan pengajaran Torah kepada masyarakat Israel. Sehingga pada saat itu terjadi peristiwa demi peristiwa yang tidak mencerminkan ajaran Torah sendiri. Khususnya menjelang terjadinya pertempuran Gibea itu. Lalu apakah yang menjadi bukti bahwa kisah ini bukan merupakan kisah yang harus diteladani orang Kristen? Karena kisah hitam ini sesungguhnya adalah gambaran tentang kelemahan manusia. Apalagi dengan catatan pada zaman itu tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin di antara orang Israel, sehingga setiap orang berbuat apa saja yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sekali lagi, kisah ini bukan perintah, bukan norma yang harus diikuti, tapi justru perbuatan yang harus disesali. Jadi seperti misalnya kasus Salomo berbuat dosa dengan banyak istrinya. Itu bukan ajaran pembenaran tentang poligami, sama sekali tidak. Sebab di mana dosa dilakukan, sekalipun pengampunan itu turun dari Tuhan, tetapi konsekuensi tetap harus dilakukan oleh si pembuat dosa, karena Tuhan itu kasih, tetapi juga pada saat yang sama juga adil. Makanya setelah kisah Gibea ini, konsekuensinya apa? Yang dipersalahkan adalah pemimpin agama yang tidak mengajarkan Torah. Maka Tuhan mengambil jabatan keimamatan tinggi dari tangannya untuk sementara, lalu itu diberikan kepada keturunan Itamar. Begitu juga ketika peristiwa Salomo, konsekuensinya sangat mengerikan, di mana kerajaan yang susah payah ditegakkannya bersama ayahnya Daud itu kemudian terpecah belah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara yang berpusat akhirnya di Samaria, dan kemudian kerajaan selatan yang berpusat di Yerusalem. Dan tingkat perbuatan dosa dari kedua suku Israel, artinya dua bangsa, dua negara Israel ini, dua negara perpecahan dari Israel itu juga menentukan tingkat hukuman yang diberikan Tuhan atas mereka. Dosa-dosa di wilayah utara, khususnya dosa-dosa Abu Dazarah, penyembahan ilah-ilah asing, itu lebih sering terjadi dan itu berakibat dengan rusaknya moralitas. Maka kerajaan itu lebih cepat dipunahkan. Lalu orang-orang Israel itu kemudian ditawan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Sementara kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem, yang mungkin di mata Tuhan itu dosanya tidak sebesar kerajaan utara, dia bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum akhirnya juga mereka dibuang ke Babel. Jadi artinya memang bahwa dosa itu selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung sekalipun Tuhan mengampuni. Bersamaan dengan pengampunan yang tercermin dari sikap kasih-Nya, juga ada penghukuman yang mencerminkan sikap keadilannya. Orang-orang Yahudi pun sampai hari ini juga menyadari kenapa bait suci mereka hilang, kenapa upacara Yom Kippur dan upacara-upacara lain yang dulu melibatkan korban binatang itu tidak ada. Orang-orang Yahudi mencerminkan itu karena dosa-dosa mereka. Nah, seperti itulah yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah kekerasan yang muncul dalam kitab suci. Sekali lagi, itu bukan norma yang harus dicontoh, bukan bentuk perintah yang dilakukan untuk orang beriman, tetapi itu adalah kaca benggala, cermin hidup, cermin moralitas yang ideal, yang menuntun untuk membaca setiap peristiwa yang secara moral itu sesungguhnya salah. Apalagi digambarkan dengan begitu dramatik dalam kitab suci. Nah, kita bisa mendapatkan informasi lain dari kebudayaan kuno. Jadi kisahnya itu kira-kira seperti ini. Potongan tubuh selir itu dikirimkan ke seluruh pesisir Israel. Untuk setiap suku, seperti yang dikatakan oleh Flavius Josephus.
Jadi Yosefus itu kenapa sering saya pilih dalam setiap kajian kita, karena saya melihat bahwa Yosefus ini adalah seorang Yahudi sekalipun dia bukan seorang rabi, tetapi menjadi saksi sejarah bagaimana penafsiran tertua yang bisa dilihat dari seorang Yahudi pada abad pertama. Tentu ada yang lain, misalnya naskah Laut Mati yang juga sering saya kutip. Dan saya selalu tidak bergantung pada tafsiran rabbinik yang berasal dari masa-masa akhir. Karena periodisasi ini sangat penting. Ya. Kemudian Yosefus mengatakan begini, sekarang tidak ada hakim agung untuk memutus perkara dengan keadilan, atau tidak ada lagi pengadilan 70 tua-tua Israel, skenim. Karena itu, dia mengambil metode yang aneh, maksudnya orang Lewi tadi, dan tidak pernah terdengar ini untuk memperkenalkan setiap suku dengan fakta ini agar mereka memiliki sebuah komitmen. Hal ini dilakukan bukan karena tak menghormati selirnya, kata Yosefus, tetapi untuk mengungkapkan keinginannya yang membara atas kematian selirnya dengan cara apa adanya, untuk membangkitkan kemarahan mereka pada para pelakunya. Jadi artinya ini sebuah bentuk protes yang brutal. Ya, karena memang sekali lagi kita tidak bisa memahami pikiran zaman yang berbeda dengan zaman kita. Mungkin saudara-saudara janganlah kalau kita membaca undang-undang dari zaman Belanda. Kalau Anda menyaksikan bagaimana eksekusi bagi para penjahat di zaman Majapahit saja, mungkin kita terkaget-kaget. Padahal baru itu terjadi pada abad 14 Masehi. Ya, mungkin kita tidak membayangkan pada masa kerajaan Majapahit, misalnya pada saat akhir kerajaan Majapahit itu ada informasi dari kitab hukum yang diundangkan oleh Raja Wikramawardhana misalnya, di mana orang mengadili itu di bawah pohon beringin. Nah, mungkin kalau kita pahami sekarang, itu apa itu kok tidak di gedung pengadilan tapi di bawah pohon beringin? Karena nalar sosial dan nalar hukum orang saat itu, selain terkait dengan norma keadilan, itu terkait dengan bagaimana menyampaikan gagasan itu dalam dunia simbol yang dipahami orang saat itu. Karena pohon beringin itu adalah simbol dari pengayoman. Maka hukum itu bukan sekedar kepastian. Hukum itu bukan sekedar keadilan, tetapi hukum juga adalah pengayoman. Maka digambarkan pohon beringin. Seorang yang melakukan tindak pidana misalnya merusak tempat-tempat ibadah. Ini di dalam Undang-Undang Majapahit. Ini saya agak panjang ya, berikan contoh supaya Anda bisa paham bahwa kita tidak bisa memahami kejadian ribuan tahun yang lalu dengan logika zaman kita. Termasuk kisah pemerkosaan yang kemudian mayatnya dipotong-potong, dimutilasi itu. Kita harus melihat dengan perbandingan yang banyak agar kita bisa memahami setiap zaman itu memiliki ukuran kepantasan, ukuran sosial, hukum, kemasyarakatan yang diwujudkan dalam norma-norma dan simbol-simbol budaya. Nah, kembali kepada teks Undang-Undang Adigama tadi. Ketika seorang itu melakukan tindakan merusak tempat-tempat ibadah misalnya. Muwah wong kang angrusak candi prasada sapasiman kabuyutan pada lawan angrusak bumi. Orang yang melakukan perusakan terhadap candi-candi, prasada itu semacam rumah ibadah besar, kemudian Darkat Darman itu tempat ibadah agama Buddha, Sapasiman itu tempat ibadah para resi Hindu, ya. Kemudian kabuyutan, tempat yang dijaga karena itu merupakan wilayah yang dihormati karena para tetua kita. Itu sama dengan merusak bumi katanya. Kenapa sama dengan merusak bumi? Karena ketika Anda merusak fasilitas rumah saya, yang dirugikan hanya saya dan keluarga saya. Tapi ketika Anda merusak
masjid, merusak gereja, merusak kelenteng, itu bukan sekedar korban fisik, ya, tetapi korban kehormatan, rasa keadilan yang terusik, itu yang dilindungi oleh hukum. Makanya merusak properti pribadi itu dendanya cuma patang tali, artinya 4.000, sementara kalau merusak tempat ibadah itu rong laksa patang tali, yaitu 24.000, 6 kali lipat. Dan itu pun pemerintah atau negara harus turun tangan. Nah, bukan sekedar orang yang melakukan perusakan didenda. Nah, kalau denda kan masuk negara. Sementara pura atau kadarman atau candi kan tetap tidak bisa dipakai oleh umatnya. Maka di situ negara harus mengembalikan itu demi perlindungannya kepada umat yang menggunakannya. Maka di situ bukan sekedar menyangkut aspek misalnya keadilan atau aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek perlindungan terhadap masyarakat karena negara itu mengayomi masyarakat. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu itu tidak ada raja di Israel. Nah, tidak ada raja ini tidak ada orang yang melakukan penegakan hukum. Dan lebih parah lagi karena imam-imamnya tidak mengajarkan Torah sebelum peristiwa Gibea. Itu yang ditekankan dalam khotbah, sehingga 4 kali diulangi ungkapan itu bahwa waktu itu belum ada raja di Israel, belum ada yang menegakkan hukum, sehingga rakyat itu melakukan apa yang menurut dia sendiri baik dan tidak menjadi chaos, menjadi kacau balau. Nah, tekanannya ketika hanya mengatakan keadilan, ya adil ketika harta dirampas. Kalau rong laksa patang tali ya dikembalikan rong laksa patang tali ada 24.000 mata uang Majapahit atau misalnya 1.000 mata uang shekel Israel misalnya. Tetapi fungsi dari rumah itu kan tidak bisa dipakai lagi. Nah, sehingga itu artinya keadilan itu kan berbicara tentang aspek mengganti kerugian. Nah, tapi juga ada aspek yang harus dipikirkan adalah kepastian. Kepastian ketika ada raja, ada penguasa, maka ada yang melakukan penegakan hukum, itu aspek kepastian. Tetapi juga negara melindungi rakyatnya. Jadi raja melindungi rakyatnya, maka ada aspek perlindungan, aspek pengayoman. Jadi penegakan hukum terkait dengan keadilan, ya, kemudian kepastian, dan yang terakhir adalah yang disebut pengayoman. Maka simbolnya adalah pohon beringin. Itu tidak perlu harus ditengking karena dianggap berhala atau dianggap kafir. Itu dunia simbolnya berbeda dengan kita sekarang. Nah, dulu ketika hukum kita ini di pengadilan itu zaman Bung Karno kan masih simbolnya pengadilan itu kan Dewi Justisia, Dewi Keadilan yang matanya ditutup kemudian membawa timbangan. Itu simbol Romawi. Artinya apa? Artinya hukum itu tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Dewi Keadilan itu matanya tertutup sekalipun itu anaknya sendiri, sekalipun itu adalah sukunya sendiri, sekalipun itu seagama dengan dirinya sendiri, tetapi ketika melanggar hukum, ada equality before the law, ada kesamaan di bidang hukum, tidak pandang bulu. Makanya ada timbangan dan mata yang tertutup. Kemudian Profesor Saharjo datang kepada Bung Karno. Hukum di negara kita itu bukan sekedar, meskipun itu termasuk mengandung kepastian hukum, tapi juga mengandung pengayoman. Untuk apa ada undang-undang yang melindungi properti masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan agama seorang? Apabila kemudian gereja dirusak atau masjid dirusak, orang sudah mendapatkan hukuman dari segi yang membuat tindakan pidana. Apalagi hukumannya misalnya yang 1 tahun 2 tahun, tapi rumah ibadahnya nggak bisa dipakai, itu kerugian banyak yang harus dilakukan.
pada zaman Majapahit namanya Wuruk Sadu Gawe misalnya. Nah, kemudian Profesor Soeharto mengatakan pada Bung Karno, hukum di negeri kita harus mulai berpikir tentang apa yang disebut pengayoman. Karena itu baru saat itulah simbol Dewi Justisia dengan timbangan diganti zamannya Bung Karno pada kira-kira tahun 60-an ya, setelah tahun 1959 itu the rediscovery of our revolution, dalam pidato penemuan kembali revolusi kita. Makanya sejak saat itu simbol di pengadilan itu digambarkan dengan pohon beringin dengan ucapan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu juga harus seperti itu. Lah membaca teks-teks sejarah aja kita harus tahu konteksnya, apalagi membaca kitab suci. Makanya tanpa kita melihat konteks yang seperti itu, kitab suci itu seperti kitab jadul yang tidak bisa kita mengerti. Dan ketika ada seorang yang pemberani menafsirkan, sekalipun tanpa ilmu, kemudian dijadikan bahan ejek-ejek atau bahkan bahan pembenaran terhadap diri sendiri untuk menyerang orang lain yang tidak baca kitab suci, yang dianggap jadul tadi. Nah, tidak dikirimkannya potongan mayat itu kepada suku Benyamin. Kenapa? Karena suku itu, kejahatan itu dilakukan. Yang melakukan kejahatan kan suku Benyamin. Tapi ada ahli lain yang berpikir bahwa suku yang tinggal bersama di satu bagian negeri tetapi tersebar di sana potongan-potongan dapat dikirim ke dua setengah suku Manase, seperti yang satu berada di sisi Sungai Yordan dan yang lainnya di sisi yang lain. Jadi ada 12 untuk dikirim ke 12 keping katanya. Nah, apakah ada kisah-kisah yang menyerupai itu dalam sejarah kita, baik itu sejarah kuno maupun sejarah modern? Konon Ptolemeus, raja dari dinasti Yunani pasca Alexander Agung di Mesir, membunuh putra sulungnya dan membagikan anggota tubuhnya yang dipotong-potong dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu mengirimkannya kepada ibunya pada hari ulang tahunnya. Jadi itu tindakan kejam yang ditekankan di situ, anaknya sendiri, bayangkan. Tapi pada saat itu ya seperti Herodes Agung membunuh anaknya oleh karena dianggap mengancam kekuasaannya, itu di dunia kuno terjadi. Lalu saudara-saudara, seorang warga Vicentia, putrinya ditiduri oleh gubernur Carasius dan dipotong-potong, yang karena yang menolak mengirimkan kepadanya dikirim kembali. Dia meletakkan bangkainya di atas kapal dan mengirimkannya ke Senat Venesia dan mengundang mereka untuk menghukum gubernur itu dan merebut kota tersebut. Jadi di balik tindakan ini sebetulnya adalah cara dia secara brutal, sekali lagi secara brutal, untuk mengupayakan keadilan. Sebab keadilan itu bukan soal sumpan santun belaka. Ketika misalnya rakyat telah memilih wakilnya duduk di parlemen, tetapi di parlemen itu kemudian seorang melakukan kong kali kong dengan pemerintah dan itu mencederai komitmen bersama. Nah, tentu itu kalau saluran yang sifatnya wajar, sopan tidak dilakukan, ya lewat saluran yang brutal. Misalnya demonstrasi. Ya, padahal saluran DPR kan ada lah. Kalau DPR-nya sudah mengkhianati dengan masyarakatnya, ya bisa terjadi seperti itu. Maka terjadilah people power dalam dunia politik yang seperti itu. Dan ini sebetulnya bentuk-bentuk kuno dari model orang mengusahakan keadilan di tengah ketidakberdayaannya. Dan itu banyak orang melakukan itu. Misalnya orang melakukan aksi tidak mau makan, dia berbaring di tepi jalan tidak mau makan sebelum tuntutannya dipenuhi. Itu artinya mengorbankan dirinya demi cita-cita yang lebih luhur bagi masyarakat yang lain. Nah, contoh-contoh seperti ini perlu memperkaya pembacaan kita atas kitab suci, apalagi kisah itu adalah kisah yang sudah berjalan ribuan tahun yang lalu.
Nah, dalam sastra para rabi, itu misalnya kita bandingkan dengan kisahnya Lot, kisah Gibea ini kisah Lot. Sebab banyak orang yang mengatakan, oh, masa kitab suci kok isinya tentang kekerasan? Nah, itu kan kitab suci yang ditulis mulai dari tahun 1400 sebelum Masehi, zamannya berbeda, tantangan sosialnya berbeda, simbolnya berbeda-beda. Lah Anda mendengar simbol pohon beringin dari Majapahit itu sudah bingung, baru tahun 1500 Masehi itu. Artinya baru kira-kira 600 tahun yang lalu, itu kita sudah sakit ingatan semua. Apalagi kita mau membahas kisah yang ditulis kira-kira abad 11 sebelum Masehi. Jadi 1000 tahun ditambah 2000 tahun, 3000 tahun yang lalu. Nah, begitu juga mengenai kisah Lot ya. Ada yang menuduh bagaimana seorang nabi bisa melakukan tindakan imoralitas yang seperti itu. Dia diberi mabuk oleh putri-putrinya lalu berhubungan badan dan sampai melahirkan anak-anak. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu orang mengatakan, wah kami menolak kisah itu. Tetapi memang tidak ada bandingan kecuali satu-satunya kisah misalnya tentang bangsa Moab dan bangsa Amon. Tidak dicatat di mana-mana. Lebih mudah orang menolak ketimbang orang mempertanggungjawabkan kisah yang memang disulit dipahami oleh pikirannya yang memang terpenjara oleh ruang dan waktunya dia dan tidak mengelanakan pikirannya kepada peristiwa atau fakta-fakta sejarah yang sejaman ribuan tahun yang lalu. Nah, saya akan membandingkan kisah Gibea ini dengan kisah Lot ya. Dalam sastra para rabi, Lot itu umumnya diwakili oleh gambaran citra yang buruk ya, dan itu jelas. Misalnya ketika pertengkaran muncul antara para gembalanya dan para gembala Abraham dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 7, ada juga pertengkaran antara Abraham dengan Lot. Lot mengirimkan ternaknya merumput di ladang yang bukan miliknya. Ketika Abraham dirugikan memprotesnya, Lot justru menampilkan diri sebagai seorang pemberontak. Maka itulah gambaran dalam Targum Yonatan yang digambarkan dalam Targum Yonatan. Lot memisahkan diri dari Abraham, ditafsirkan sebagai memisahkan diri dari Tuhan juga. Karena barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu dasar penafsiran Targum seperti itu. Lalu aku tidak memiliki keinginan baik di dalam Abraham pun dalam Tuhannya. Begitu tafsiran dari Bereshit Rabbah, dari tafsiran Yahudi. Hanya setelah Lot yang jahat, di situ jelas-jelas digunakan kata rasa dalam bahasa Aram, meninggalkan Abraham, Tuhan berbicara lagi pada kali yang terakhir. Lot diserahkan kepada nafsunya katanya. Oleh karena ia itu memilih Sodom sebagai tempat tinggalnya. Ini dalam Bereshit Rabbah 41. Dan tindakan inses putrinya adalah karena dia sendiri lalai katanya. Oleh karena itu kisahnya dibacakan setiap hari Sabtu, setiap hari Sabat di sinagog-sinagog sebagai peringatan kepada umat Yahudi. Misalnya dicatat dalam traktat Nasir 23b. Peristiwa kawanan ternak yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Lot tidak terlalu berhati-hati. Dia selain sangat rakus akan kekayaan, dan di Sodom ia mempraktekkan riba. Ini menurut Kejadian Rabbah, jadi Bereshit Rabbah. Keraguan-raguannya untuk meninggalkan kota, misalnya bisa dibandingkan dengan Kejadian pasal 19 ayat 16, adalah karena penyesalannya atas kekayaan yang besar yang harus ia tinggalkan menurut tafsiran Yahudi, Bereshit Rabbah 1:17. Nah, para rabi mengutip kemabukan Lot sebagai contoh kesalahan serius seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Semua bantuan khusus yang diterima Lot dari Tuhan, artinya karunia khusus, pertolongan dari Tuhan itu karena Abraham. Lot akan binasa bersama orang-orang Sodom dalam Bereshit Rabbah 41. Penyelamatan Lot itu hanya karena hadiah. Ia tidak mengkhianati Abraham ketika Lot memberitahu kepada Fir'aun bahwa Sarah adalah saudarinya. Pirke Rabi Eliezer menunjukkan sikap yang jauh lebih lembut terhadap Lot, menafsirkan kata syadik
benar dalam Kejadian 18:23, meskipun belum tentu benar itu konteksnya, sebagai merujuk kepada Lot itu sendiri. Perbuatan memalukan Lot tidak disebut dalam Pirkei Rabbi Eliezer, namun keramahannya yang meniru Abraham secara khusus ditekankan ketika menggambarkan tentang apa yang dipraktekkannya terhadap tamu-tamunya di Sodom. Dikisahkan Lot memohon sepanjang malam, ini menurut tafsiran Yahudi, untuk mendukung orang-orang Sodom. Sebagaimana disebutkan bahwa beberapa Rabi Yahudi di Irak ya akhirnya pada masa setelah Islam itu juga dipengaruhi oleh Islam. Makanya saya selalu mengatakan bahwa tidak cukup hanya membaca teks-teks Yudaisme, tetapi harus dilihat periodisasi teks itu. Jadi munculnya dari mana. Makanya apa yang dipengaruhi Islam, misalnya karena dalam Islam Lot itu nabi. Lalu ungkapan syadik dalam bahasa Ibrani itu kemudian juga ditekankan untuk Lot. Sekaligus Lot disebut nabi. Jadi disebut Sadik Gamur, seorang benar, dan Nafi, seorang nabi. Meskipun orang Yahudi tidak mengakui itu hanya tafsiran minoritas kecil di Irak ya setelah zamannya Islam. Nah, apakah yang bisa dibandingkan dengan pemahaman Kristiani? Kalau kita membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 7, jadi Lot itu tetap dianggap orang benar. Jadi disebut sadik, ya, orang benar. Sadik Gamur, seorang yang benar. Apa yang menyebabkan Lot dimaafkan? Ada unsur pemaaf. Karena terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam ayat 7, lalu ayat 8, jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi di sini Lot digambarkan sosok yang lemah, rakus, lemah, tapi sebenarnya dia tidak jahat. Itu di dalam teks baik itu beberapa tafsiran Yahudi, khususnya Pirkei Rabbi Eliezer, maupun di dalam surat 2 Petrus pasal 28. Namun baik orang Yahudi, artinya tafsir utama Yahudi, maupun orang Kristen tidak pernah melabeli Lot sebagai seorang nabi, seorang rasul, tidak pernah ada. Sehingga untuk mengatakan bahwa bagaimana nabi seperti ini itu tidak berlaku karena tidak ada yang menganggap Lot itu nabi. Jadi inilah perlunya dialog teologis antara Yahudi, Kristen, dan Islam untuk bisa membangun kesalingpahaman. Sebab biasanya orang mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Nah, seperti itu. Makanya dialog yang jujur harus terus-menerus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana pandangan orang Yahudi tentang nabi, ya? Secara prinsip orang Yahudi mengakui nabi itu muncul secara khusus kepada Bani Israel. Meskipun ada pengakuan nabi di luar Israel. Nah, sosok dalam Alkitab yang dianggap nabi yang mewakili Israel itu Abraham. Karena Abraham itu sebetulnya dipanggil sebelum Yudaisme muncul. Tetapi sebagian dari periode kehidupan Abraham sebelum disunat dalam literatur Yahudi itu masih mewakili orang Goyim. Tapi setelah periode kehidupan Abraham disunat, dia sudah menjadi cikal bakal dari bangsa terpilih sehingga mewakili Yudaisme. Maka dalam misalnya traktat Megilah 14a, di situ digambarkan ada 48 nabi-nabi dan 7 nabiah atau nabi wanita. Nah, dihitung dari mana? Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yosua, Pinehas, Elkana, Eli, Samuel, Gad, Nathan, Raja Daud, Raja Salomo, Ido, Mika, Obadya, Ahia, Yehu bin Anani, Azarya bin Oded, Hasiel bin Bani Masni, Eliezer, Morisah, Hosea, Amos, Mika, Elia, Elisa, Yusuf, Yunus bin Amitai, Yesaya, Yoel, Nahum, Habakuk, Zefanya, Uria, Mordekai, ya, Yehu, Oded, Abia, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Baruk, Neriah, Saryah,
Masyah, ya, Masyah, kemudian Hagai, dan terakhir Maleaki. Lalu 7 nabiah itu Sarah, Miriam, saudari Musa dan Harun, Deborah, Hana, Abigail, Huldah, dan Abigail. Nah, ini 7 nabi perempuan. Lalu bagaimana dengan nabi umat yang lain? Ayub termasuk nabi bukan Yahudi. Ini disebutkan misalnya di dalam traktat Talmud misalnya, ya. 7 nabi bagi umat Ha'olam, bagi umat bukan Yahudi. Siapa saja mereka? Nanti kita akan bandingkan dengan pembagian Kristen, ya. Di sini disebut bahwa Gemara mengajukan keberatan lainnya terhadap gagasan Ayub seorang Yahudi. Lalu 7 nabi bernubuat kepada umat Ha'olam. Sib'ah Nebi'im, jadi 7 nabi-nabi. Nit nabi'u le umat Ha'olam, yang bernubuat kepada umat bangsa-bangsa. Jadi ini nabi-nabi untuk orang bukan Yahudi menurut kitab Talmud. Salah satu misalnya itu adalah Bileam dan ayahnya Beor, Ayub, Elifas orang Teman, Bildad orang Suhi, Suhar orang Naama, Elihu ben Borachel orang Busi. Nah, ini salah satu pandangan dari Rabi yang cukup dominan bahwa ada 7 nabi bagi orang bukan Yahudi. Di sini ternyata Nuh dimasukkan sebagai nabi bagi orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena dia berkarya sebelum terbentuknya umat Israel. Nah, saudara-saudara, lalu kita bisa melihat misalnya, adakah data di luar kitab suci misalnya tentang nabi yang akhirnya jatuh, ya. Artinya moralitasnya lebih mudah jatuh di kalangan nabi-nabi di luar Bani Israel. Maka kemudian Talmud membatasi nabi itu hanya 7 saja di luar Israel, tidak ada lagi nabi dalam konteks seperti yang didefinisikan di dalam kitab Perjanjian Lama dan ditafsirkan dalam Talmud, ya. Misalnya ada prasasti yang pernah kita bahas tapi sekarang kita munculkan kembali, yaitu prasasti Bileam bin Beor. Prasasti itu menyebut secara jelas tertulis di dalam bahasa Aram, namanya prasasti Der'ala. Jadi kalau di dalam Alkitab bisa dibandingkan Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Lalu dalam prasasti Bileam tertulis dalam bahasa Aram, dan bahasa itu yang dipakai oleh Laban dan kakek moyang bangsa Israel yang ada di Mesopotamia, ya, sejak zaman Abraham, Terah, dan seterusnya. Prasasti ini juga ditemukan di wilayah Mesopotamia di Asyur. Lalu Alkitab mengakui tutur kata orang-orang yang mendengar firman Allah, ya, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, Mahaseh Sadai, sambil rebah namun matanya tersingkap. Bilangan pasal 24 ayat 4 itu bicara tentang Bileam bin Beor. Di situ Tuhan dikenal dengan nama El Sadai dan El. Lalu bandingkan sekarang dengan prasasti Der'ala, buku ketidakmujuran dari Bileam bin Beor, seorang pelihat ilahi, Ishoseh ilahin hu, ya, seorang penglihat dari Tuhanlah dia. Jadi seorang pelihat Tuhan dia itu. Ini mirip dengan apa yang disebutkan dalam Alkitab sebagai Mahaseh Sadai. Lalu ilahin yang menyebut jamak untuk bangsa luar Israel, para dewa yang berkuasa, dikenal dengan Sadain. Itu mirip dengan kata Ibrani, bahkan seakar dengan Sadai, telah membentuk dewan ilahi. Dan ungkapan ini yang kemudian dipinjam oleh bangsa Israel, tapi dimaknai sebagai para malaikat. Kemudian terminologi Aramaik ilah ilahin, ilah segala ilah, sembahan segala sembahan, juga dipakai dalam bahasa Aram oleh orang non-Yahudi misalnya.
datanglah ilah segala ilah, Elohim kepadanya pada waktu malam hari. Jadi gambaran tentang Bileam dalam Alkitab itu ternyata hampir 90% dibuktikan sama dengan prasasti Dir Allah. Kemudian kisah keledai yang bisa bicara. Dalam kitab suci, orang kadang-kadang bingung memahami betapa hebatnya Bileam itu. Ya, digambarkan keledai bisa bicara. Tuhan telah mengutuk dan kutuk binatang menjadi berkat lewat keledai Bileam. Dan keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kamu tunggangi seumur hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Ternyata itu menggambarkan kehidupan masyarakat Goyim yang dekat dengan dunia sihir. Jadi konteksnya adalah bahwa karena dia sehari-hari melakukan perbuatan-perbuatan yang bagi orang Israel diklasifikasikan abodazarah. Tetapi abodazarah bagi bangsa-bangsa lain itu karena mereka telah jatuh dalam dosa ketika memahami keliru tentang Sang Pencipta, sehingga simbol-simbol yang merujuk kepada Sang Pencipta itu dianggap sama dengan hakikatnya. Nah, lalu gambaran tentang binatang yang saling berbicara dan saling mengutuk itu menggambarkan dunia sihir yang menjadi lingkungan orang-orang luar Israel. Seperti yang digambarkan dalam prasasti Dir Allah ini, sebab burung Raja Wali mencela pakai burung bangkai menghina, sarang burung nasar akan berteriak menanggapi burung bangau, anak elang dan burung hantu. Gambaran-gambaran seperti itu mirip dengan kisah tentang keledai Bileam. Kemudian karena Taurat mengakui Bileam mendapatkan firman dan penglihatan Allah, maka Yudaisme mengakuinya sebagai salah satu dari sif'ah nebi'im, nit nebu umut ha'ulam le, nit, ada kata le-nya ya, untuk umat bangsa-bangsa. 7 nabi bagi umat bangsa-bangsa. Ini mungkin bisa dibandingkan dengan ungkapan Islam Nabi Al-Umi. Ya. Jadi Al-Umi itu banyak ulama Islam juga mengartikan itu bukan buta huruf, tapi artinya nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi itu menggambarkan sosok Muhammad yang dianggap nabi bagi bangsa-bangsa, sekalipun dalam konteks orang Yahudi nabi bagi bangsa-bangsa ya hanya 7 tadi pembatasannya menurut kitab Talmud. Kemudian korbannya apa? Nah, karena bangsa-bangsa lain itu mengikuti hukum Nuh dalam pandangan kitab suci seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian yang dikenal nanti dirumuskan oleh para rabi kemudian sebagai Sefa Miswat bin Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh, yang tidak lain itu adalah larangan abodazarah, larangan penyembahan berhala, larangan untuk kelilat Hashem, yaitu menghina Tuhan, larangan untuk melakukan gilui arayot, yaitu imoralitas seksual, larangan untuk melakukan gesel, yaitu perampokan, ya, lalu menyelenggarakan hukum yang adil, ya, dinim. Kemudian yang terakhir itu adalah dilarang memakan binatang yang masih ada nyawanya, dan yang terakhir sefikut damim, yang ketujuh dilarang melakukan pertumpahan darah. Inilah hukum yang berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Di sana jelas-jelas tidak bisa diukur dari ukuran orang Israel. Makanya misalnya di dalam konteks prasasti Bileam bin Beor, yang dalam kitab suci diakui telah menerima penglihatan dari Tuhan tadi, sekalipun penglihatan itu telah dirusakkan dengan dunia sihir di sekitarnya. Maka digambarkan dalam prasasti itu anak babi mengusir macan tutul dan mengusir yang muda. Itulah persembahan ganda mereka. Jadi artinya Tuhan mengizinkan mereka yang di luar misfot Moshe berkorban menurut korban mereka. Contohnya, orang-orang Arab mengorbankan unta, seperti muncul dari kisahnya kakek Nabi Muhammad yang mengorbankan 100 unta untuk menebus Abdullah. Unta bukan binatang yang koser bagi orang Yahudi, karena bagi orang Yahudi korban unta itu haram, tapi bagi hukum Nuh korban unta tidak haram.
Jadi jangan hanya babi yang menjadi fokus seperti yang sekarang Malang kota halal itu, tapi juga kenapa tidak melihat dari pelacakan lebih awal sumber-sumber itu. Lalu orang Papua korban babi, orang Cina korban babi, orang Mesopotamia seperti diwakili Bileam bin Beor korban babi misalnya. Dan kalau Anda membaca kitab Yesus bin Sirach dari bagian Deuterokanonika, kitab itu kan muncul pada masa dinasti Ptolemeus, yaitu setelah zamannya Alexander Agung, yang mewakili orang-orang Yahudi diaspora. Ya, makanya di saat itulah Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Di sana juga disebutkan siapakah yang disebut goyim. Yang disebut goyim adalah mereka yang melanggar moral, mereka yang jahat, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan kemanusiaan, kira-kira seperti itu. Dan tidak pernah menandai siapakah orang goyim. Oh, mereka yang memakan babi. Berbeda dengan kita yang memakan wedus, misalnya. Tidak seperti itu. Karena itu ungkapan itu tidak pernah, ungkapan tentang makanan tidak pernah menandai bangsa lain dibedakan dengan Israel. Baru persoalan babi itu menjadi parah, menjadi sangat menonjol ketika terjadinya pelecehan bait suci yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes pada zaman dinasti Seleukid. Nah, saat itu baru menjadi persoalan, tapi sebelum itu tidak pernah menjadi persoalan. Bangsa lain korban unta, bangsa lain korban babi, bangsa Israel korban misalnya sapi dan domba dan seterusnya. Kalau orang Israel misalnya menanam saham di sebuah perusahaan penyamaan kulit, dan itu kan profesi yang tidak dibenarkan dalam Talmud, diperbolehkan untuk mengambil persembahan dari hasil bisnisnya, tapi harus ditambah sekian persen menurut tuntutan Taurat. Jadi artinya kita tidak bisa membayangkan hukum kosher lo kosher itu sesuatu yang hitam putih. Ya, seperti itu saudara-saudara yang bisa kita pelajari dari perbandingan antara Lot dengan apa yang kita pelajari sekarang, yaitu peristiwa Gibea itu. Jadi janganlah kita memandang agama orang lain dari ukuran kita dan sebaliknya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan Tuhan memberkati kita semua dengan pemahaman yang baik dan mencerahkan setiap orang. Shalom alaikum, Beshem Hamashiach.